جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar manusia-manusia waras? Selamat datang di channel kedua dari Qaf Media Channel, Nun Media Channel. Kali ini kita akan berbicara dan membuat video yang agak lebih panjang dari biasanya. Bicara tentang Hagia Sophia, maka tidak akan lepas dari sejarah Konstantinopel. Konstantinopel sendiri dibangun pada tahun 658 sebelum Masehi, dan dulunya adalah bagian dari Yunani. Pendirinya adalah Bizas, maka sebelum dikenal sebagai Konstantinopel, kota ini disebut sebagai Bizantium. Tapi nantinya, nama Bizantium akan dipakai untuk sebutan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Di kota Bizantium ini dulunya menjadi pusat perdagangan dan persinggahan yang cukup ramai. Apalagi kondisi dan letak strategis Bizantium ini sangat sempurna untuk menjadi tempat bertahan dari serangan musuh manapun. Maka pada saat itu dibangunlah tembok pertama yang mengelilingi kota ini sebagai benteng yang sangat kuat untuk bertahan, dan tembok ini akan dikenal sebagai tembok lapis pertama Konstantinopel. Sayangnya kekuasaan bangsa Yunani berlahan-lahan luntur pada saat itu. Kemudian kekuatan besar yang mulai menunjukkan taringnya dan cakar mereka adalah bangsa Persia. Maka pada tahun 546 sebelum Masehi, Bizantium berhasil dikuasai oleh Persia di bawah kepemimpinan Koresh Agung. Kemudian kepemilikan Bizantium di tangan Persia bertahan sampai pada kepemimpinan Xerxes. Setelah itu, dengan penuh perjuangan berat, Yunani berhasil menguasai kembali kota ini. Setelah mengalahkan pasukan Xerxes, maka Yunani resmi menduduki Bizantium kembali. Bangsa Sparta ini cukup berbangga diri berhasil merebut apa yang telah dibangun oleh nenek moyang mereka. Kekuasaan Yunani di Bizantium sangat kuat saat itu, bahkan beberapa kali pertahanan mereka digempur oleh musuh berhasil dipertahankan. Ada 3 negara besar yang pernah mencoba menaklukkan Bizantium pada masa itu, yaitu Macedonia, Galia, dan Seleukia. Tapi serangan mereka berakhir pada kegagalan. Pada tahun 190 Masehi, Bizantium jatuh ke tangan Romawi karena konflik politik yang cukup rumit. Awalnya Bizantium bergabung dengan Romawi dan membuat perjanjian dengan mereka. Pada tahun 129 sebelum Masehi, sejak saat itu Bizantium menjadi sekutu kuat dari Romawi. Namun ketika pada tahun 196 Masehi, perang kekuasaan terjadi di Romawi. Ada 2 kubu calon penguasa yang berperang pada politik Romawi saat itu, yaitu kubu Severus dan kubu Niger. Calon yang didukung oleh Bizantium saat itu adalah Niger, tetapi ternyata Niger mati dibunuh, sehingga Severus menjadi penguasa tunggal Romawi. Maka ketika itu Severus mencabut hak merdeka Bizantium dan menaklukkannya menjadi bagian dari Romawi. Inilah awal mula Bizantium jatuh ke tangan Romawi pada tahun 196 Masehi. Dalam sejarahnya, Severus menaklukkan Bizantium dengan sangat kejam. Kota itu dihantam dengan kekuatan penuh hingga hancur berkeping-keping, dan dibiarkan begitu saja hingga beberapa tahun. Lalu setelah dibujuk oleh putranya yang bernama Karakolia, Severus pun setuju membangun ulang Bizantium. Bukan hanya membangun ulang, tapi Severus juga melebarkan tembok dan benteng Bizantium, sehingga benar-benar menjadi satu benteng yang sangat kuat dan kokoh. Severus juga membangun 2 pelabuhan besar di sana sebagai pusat perdagangan lintas lautan. Pada tahun 293 Masehi, pemerintahan Romawi dipecah menjadi 2, yaitu Agustus Timur dan Agustus Barat. Hal ini untuk memudahkan dalam mengelola kekuasaan karena luasnya kerajaan Romawi saat itu. Pada tahun 311 Masehi, Romawi punya 4 kaisar yang akhirnya saling berperang untuk mendapatkan kekuasaan. Pada tahun 324 Masehi, muncullah Konstantinus Agung sebagai pemenang setelah berhasil mengalahkan 3 pesaingnya. Lalu Konstantinus Agung membangun kembali Bizantium dengan lebih besar dari yang dibangun oleh Severus dulu. Kemenangan Konstantinus Agung ini juga dikenal sebagai tonggak agama Kristen di Romawi. Konstantinus Agung mendukung secara penuh penyebaran agama Kristen dan memberikan subsidi pada gereja-gereja di sana.
Di tangan Konstantinus Agung inilah Bizantium disulap menjadi kota yang benar-benar menjadi sangat indah, bahkan bisa dikatakan yang terindah di dunia saat itu. Butuh waktu yang cukup panjang untuk pembangunan Bizantium ini, hingga selesai pada tahun 324 Masehi. Lalu diresmikan langsung oleh Konstantinus Agung. Pada hari peresmian itu, Konstantinus mengatakan, Nova Roma, Konstantinopolis. Jadi, Konstantinopolis adalah kota Konstantin, yang kemudian akan dipakai oleh orang-orang di sana dalam ucapan dan penyebutan sehari-hari. Padahal sejatinya, Konstantin Agung telah memberikan nama resmi Konstantinopolis dengan Nova Roma. Namun, layaknya nama itu tidak sefamiliar Konstantinopolis. Konstantinopolis inilah yang nantinya akan terkenal ke seluruh dunia, dan di Indonesia akan dikenal sebagai Konstantinopel. Konstantinus Agung benar-benar menjadikan Konstantinopel bagai mutiara yang berada di dalam cangkang kerang. Untuk membuat mutiara ini terjaga, ia membangun tembok yang mengelilingi kota. Tembok ini memperkuat pertahanan Konstantinopel dari serangan musuh. 6 tahun setelah Konstantinopel rampung dikerjakan, Konstantinus Agung mati karena penyakit yang cukup parah. Lalu, 3 putranya mewarisi kerajaan Romawi. Namun pada saat itu, Romawi dipecah menjadi 3 karena keegoisan 3 anak Konstantinus ini. Setelah konflik panjang pada tahun 353 Masehi, konflik itu redup dengan matinya 2 dari 3 anak Konstantinus. Pada tahun itu pula, kekuasaan Romawi jatuh pada satu-satunya putra Konstantinus yang masih tersisa bernama Konstantius. Jadi bapaknya namanya Konstantinus, anaknya namanya Konstantius. Konstantius resmi menjadi raja tunggal kekaisaran Romawi dan memimpin negara besar itu dengan keadilan, sama seperti Konstantinus bapaknya. Tapi sejarah juga mencatat bahwa Konstantius pernah menumpahkan darah kaum gerejawan karena ia seorang penganut Arianisme yang saat itu bertentangan dengan aliran Trinitas. Ketika uskup besar Kristen mati pada saat itu, Konstantius mengangkat uskup pilihannya dari aliran Arianisme. Pihak gereja pun tidak setuju dan mengangkat uskup mereka sendiri, sehingga Konstantius membantai setidaknya 3.000 orang gerejawan aliran Trinity, dan ini membuat citra Konstantius menjadi buruk. Pada tahun 361 Masehi, Konstantius mati dan kekuasaannya jatuh ke tangan keponakannya bernama Julian. Setelah matinya Konstantius, kekaisaran Romawi mengalami konflik internal berkepanjangan hanya demi perebutan kekuasaan. Beberapa kali ganti kaisar karena saling membunuh antara putra mahkota. Perpecahan Romawi ini terhenti pada masa Theodosius pada tahun 392 Masehi. Setelah membunuh semua pesaingnya, Theodosius menyatukan kembali Romawi dalam satu kekuasaan yang utuh. Namun setelah Theodosius mati, Romawi kembali pecah dan terus terjadi konflik internal yang cukup panjang hingga masa Theodosius II. Theodosius II diangkat kaisar di umur 7 tahun dan dia dibimbing oleh Anthemius sebagai penasehatnya. Hal itu karena Theodosius II masih sangat kecil untuk menjadi seorang kaisar. Theodosius II benar-benar mampu menjadi seorang kaisar ketika ia sudah dewasa. Dan dalam sejarahnya dia adalah orang yang membangun tembok pertahanan kedua setelah Konstantinus Agung. Jadi pada masa Theodosius II, Konstantinopel dibentengi dengan 2 lapis tembok pertahanan yang sangat kuat untuk menahan dari serangan musuh paling kuat sekalipun. Masa Theodosius II ini dianggap sebagai masa terakhir kerajaan Romawi dengan bentuk secara utuh, karena setelah itu Romawi bagian barat mengalami kehancuran dan kekuasaan wilayahnya semakin habis, dan pada akhirnya dikuasai oleh bangsa barbar pada tahun 476 Masehi. Pada tahun itu yang tersisa hanya Romawi bagian timur yang berpusat di Konstantinopel, dan kekuasaan ini terus berlanjut hingga nantinya muncul Islam di Mekah. Setelah Anda tahu sejarah Romawi dan Konstantinopel, sekarang Anda wajib tahu sejarah Hagia Sophia, sebuah bangunan yang layak dikatakan sebagai mutiara hitam di tengah mutiara-mutiara putih. Orang pertama yang membangun Hagia Sophia adalah Konstantius putra Konstantinus Agung pada tahun 360 Masehi, setahun sebelum Konstantius mati. Bangunan Hagia Sophia pertama memiliki atap kayu. Meskipun bangunan ini cukup bagus, tapi kelemahan atap kayu adalah api dan air.
Hagia Sophia dibangun pertama kali berfungsi sebagai gereja, tempat ibadah suci bagi Konstantinopel sekaligus sebagai ikonik keyakinan Romawi yang pada saat itu didominasi oleh Kristen. Pada tahun 404 Masehi terjadi sebuah kerusuhan di Konstantinopel dan membuat Hagia Sophia terbakar dan kemudian terabaikan. Pada tahun 415 Masehi, ketika Theodosius II menjadi kaisar, Hagia Sophia dibangun ulang dengan bentuk yang lebih bagus dan lebih lebar dari sebelumnya. Namun atapnya masih mempertahankan dengan kayu. Dan seabad kemudian, bangunan ini dibakar ketika terjadi kerusuhan dan pemberontakan pada masa Kaisar Justinian I pada tahun 527 Masehi. Pada tahun 532 Masehi, Hagia Sophia dibangun ulang secara total dengan bangunan yang super megah dan mewah. Bangunan ini selesai pada tahun 537 Masehi atau 5 tahun masa pembangunan dengan mendatangkan arsitek-arsitek ternama pada saat itu. Bangunan terakhir inilah yang bertahan hingga saat ini. Hagia Sophia yang Anda lihat saat ini sudah berusia 1500 tahun. Dulunya Hagia Sophia adalah gereja. Hal itu bertahan selama kekuasaan Romawi Timur masih sangat kuat dan tidak terkalahkan. Utamanya karena Konstantinopel adalah benteng yang sangat kuat dan sulit untuk ditembus. Bahkan ketika Islam punya kekuatan besar pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan, Konstantinopel pernah dicoba untuk ditaklukkan selama 7 tahun, tapi tidak berhasil. Kemudian pada masa Abbasiyah, tepatnya ketika Khalifah Harun ar-Rasyid berkuasa, Konstantinopel hampir ditaklukkan setelah kalah perang dalam perang Krasos yang saat itu bahkan Konstantinopel dikalahkan 2 kali oleh Harun ar-Rasyid. Dan ini menjadi kekalahan paling memalukan sepanjang sejarah. Tapi Harun ar-Rasyid tidak jadi menguasai Konstantinopel karena saat itu Naik Porus, raja berkuasa Konstantinopel saat itu, mengemis perdamaian dengan Harun ar-Rasyid. Andaikan saat itu Harun ar-Rasyid tidak menerima permintaan damai itu, tentunya sejarah akan bercerita yang berbeda dari yang sekarang. Orang Islam yang benar-benar menaklukkan Konstantinopel adalah Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Setelah perang habis-habisan, Sultan terbaik Ottoman itu pun berhasil menjebol benteng Konstantinopel dan mematahkan mitos bahwa Konstantinopel tidak bisa dikalahkan. Maka penaklukan itu, Hagia Sophia dialihkan fungsinya menjadi masjid hingga tahun 1935. Ketika Mustafa Kemal Atatürk mengubah kekhalifahan Turki Utsmani menjadi negara nasionalis dan berbentuk republik. Pada tahun itu Hagia Sophia dirubah fungsi menjadi museum. Hingga tahun 2020 bulan ini, Turki atas komando Presiden Erdogan, Hagia Sophia menjadi masjid setelah sekian lama menjadi museum. Meskipun Yunani dan Vatikan menolak hal itu, tapi ya itu bodoh amat, orang itu bangunan sekarang milik Turki di Istanbul. Ya suka-suka Turki mau dibikin apa. Kok situ pada haredang, aduh kacau. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. تكون بأيامي فرقا